Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kakak harap semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lewat satu pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangan. Bapak yang baik, Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bahkan di saat kondisi pandemi pada saat ini, kami tetap boleh mengikuti pelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Dan biarlah lewat pelajaran kami, ibadah kami ini boleh meninggikan Engkau Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mau terus beribadah Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita terus mengangkat pujian, mari kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul dari
kita, yang tak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia menemani kita walaupun kita susah, walaupun kita sendirian. Mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala kesetiaan-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan dari awal pertengahan hingga sampai kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memasuki pelajaran kami. Kiranya Tuhan Kau berkati selama pelajaran kami, kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalam hati kami untuk memampukan kami mengerti apa yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya pada hari ini Tuhan kami tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar kembali dari pelajaran yang ke-7 tentang pentingnya bertanggung jawab. Untuk itu, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Kakak akan bacakan ya untuk kita semua. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita dapat seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah," kata Firaun kepada Yusuf, "oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang
engkaulah yang menjadi kuasa. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materinya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh kenaikan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak dari seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifar Iman dan On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil dari sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, Imam dan On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaraanku dan kepada rumah bapakku. Demikianlah anaknya kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Wow, sangat luar biasa. Nah, adik-adik semua, lewat pembacaan kita tadi kita akan belajar
bagaimana pentingnya bertanggung jawab. Yang pertama, sikap tanggung jawab akan membuat orang berhasil di dalam hidupnya. Ketika seseorang melakukan tugas yang diberikan kepadanya dengan bertanggung jawab, maka hasilnya juga pasti baik. Hal ini bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf waktu itu. Raja Firaun sebagai raja Mesir bermimpi. Siapa yang tahu apa mimpi Firaun? Ya, benar, ada dua mimpi Firaun. Pertama, Firaun melihat 7 ekor lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil. Pada saat yang sama, keluar juga 7 ekor lembu yang kurus dan berdiri di samping lembu yang gemuk. Kemudian lembu yang kurus tadi memakan habis lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua adalah Firaun melihat 7 bulir gandum yang berisi dan baik keluar dari satu tangkai yang lain. Firaun melihat 7 bulir yang kurus dan lain itu menelan ke 7 bulir yang berisi dan baik itu tadi. Kedua mimpi itu membuat Firaun galau. Firaun mencari orang yang dapat mengartikan mimpinya dengan benar, dan akhirnya ditemukanlah seorang Yusuf yang saat itu berada dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Ketika Yusuf dipanggil dan Firaun menceritakan isi mimpinya, Yusuf bisa mengartikan dengan tepat dan baik. Yusuf menjelaskan bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan di Mesir, dan setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan. Oleh karena itu Yusuf mengusulkan kepada Firaun untuk mencari orang yang bijaksana agar dapat mengatur bahan makanan pada 7 tahun masa kelimpahan, sehingga ketika datang 7 tahun kelaparan tetap ada persediaan makanan di Mesir. Wow, luar biasa. Hal itu membuat Firaun senang kepada Yusuf, dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Wow, luar biasa. Yusuf diberikan tanggung jawab yang besar untuk mengurus negeri, yaitu Mesir. Yusuf melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai melakukan tindakan yang tidak baik di dalam hidupnya. Dan akhirnya setelah lewat masa kelimpahan, datanglah masa kelaparan. Di seluruh dunia terjadi sebuah kelaparan. Dan apa yang mau dilakukan? Namun karena Yusuf melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, masalah kelaparan waktu itu
bisa ditanggulangi dengan baik. Di Mesir tetap ada persediaan makanan. Inilah sikap tanggung jawab Yusuf terhadap kekuasaan yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf pada saat itu. Sehingga Yusuf berhasil dalam mengatur masalah kelaparan yang terjadi pada saat itu di Mesir. Wow, luar biasa. Itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana kita bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf, bisa bertanggung jawab dengan baik. Yang kedua, sikap tanggung jawab akan membuat kita dipercaya oleh orang lain ketika kita bisa bertanggung jawab. Ketika diberikan tugas, kita bisa melakukannya dengan bertanggung jawab. Orang akan percaya kepada kita. Bahkan kita bisa diberikan tugas yang lebih besar lagi di dalam diri kita ketika kita bisa bertanggung jawab dengan baik. Wow, luar biasa. Adik-adik, itulah sebabnya penting kita untuk belajar bagaimana kita bertanggung jawab supaya kita bisa mencontohi kehidupan Yusuf di dalam bertanggung jawab, yaitu melakukan tugas yang diberikan dengan baik, mengerjakan sesuatu dengan bertanggung jawab tanpa disuruh oleh orang lain. Itulah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf, diberikan tanggung jawab. Yusuf sendiri melakukannya dengan baik dan benar, sehingga ia dipilih menjadi pemimpin dan penguasa di Mesir saat itu. Adik-adik yang di rumah, mari kita contohi bersama-sama ya dari kehidupan Yusuf. Karena sikap bertanggung jawab membuat kita berhasil, membuat kita dipercaya oleh orang lain, siapapun itu. Ketika kita benar-benar melakukan pentingnya tanggung jawab di dalam kehidupan kita, banyak orang yang suka sama kita ketika kita bertanggung jawab dengan benar. Nah, demikianlah pelajaran kita saat ini dari pelajaran yang ketujuh. Mari kita contohi, mari kita aplikasikan di dalam hidup kita, baik di rumah, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Mari kita mengingat apa yang sudah diberikan dan bisa yang bisa kita terapkan dari kehidupan Yusuf di dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita terus belajar bertanggung jawab, karena bertanggung jawab membuat kita berhasil dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh belajar tentang pentingnya bertanggung jawab dari kehidupan Yusuf. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu supaya kami bisa terus bertanggung jawab seperti Yusuf di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa. Simpanlah, tolong. Terima kasih Bapa. Mampukan kami supaya kedua hal dari pentingnya bertanggung jawab, yaitu sikap bertanggung jawab membuat kami berhasil, dan sikap bertanggung jawab membuat orang dapat
percaya kepada kami ketika kami bertanggung jawab di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, sertai kami dan lindungi kami di dalam kehidupan kami supaya kami tetap setia dan tetap mengandalkan akan Engkau di dalam kehidupan kami dan terus mempermuliakan akan nama Bapa. Terima kasih Bapa, demikianlah pelajaran kami saat ini. Kami serahkan hidup kami ke depannya, biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberikan kami kekuatan di dalam menjalani hidup kami sebagai anak-anak Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua tetap semangat dan tetap melakukan tanggung jawab di rumah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.